Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rame banget, selamat datang di Pansospol. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya sudah datang. Jadi teman-teman Visipals semuanya, selamat datang. Kali ini di episode yang sangat spesial karena kita buset, mukanya tegang banget ya. Kayak ketika dicek ke sini langsung mengapa ini terjadi gitu. Oke, jadi di podcast Pansospol kali ini adalah tamu-tamu yang sangat spesial karena kita kedatangan para juara sih. Para pemenang dari Silat Apik 2025. Nanti sebelum teman-teman cerita tentang apa sih itu Silat Apik, boleh sambil dikenalin dulu sama kemarin tuh habis ikut perlombaan apa dan juara berapa gitu ya. Oke, kita kenalan mulai dari yang mana? Paling ujung. Paling ujung, boleh. Ujung Halo. pandang? Ujung pandang, kejauhan. Iya, silakan. Aku Welly, Oke. anak ilmu komunikasi angkatan 22. Kemarin di Silat Apik lomba PR campaign, alhamdulillah juara 1. Yeay. Lanjut. Aku Mutiara Pasjana Nasya. Iya, nama panggilan aja panjang. Oke. Kalau aku kemarin di Silat Apik, alhamdulillah juara 1 Oke. di news anchor sama reportase bagian kategori visual yang bagus gitu ya, atau video visual kayak gitu. Oke, juara 1 juga ya, keren. Lanjut. Halo, aku Salsa. Kemarin aku ikut lomba Digital Content Creator dan alhamdulillah mendapatkan 2 juara 1, yaitu juara satu Content Creator kategori Digital Content dan juga juara 1 Content Creator Digital Script Digital. kategori Script Writer. Oke, jadi script writer sama digital kontennya. Iya, Keren banget. Dapat 2. Paling banyak dong hadiahnya dia. Lanjut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Biar gak nervous gitu. Boleh mengingat Allah selalu. Iya, Allah yang pertama. Jadi nama aku Wahyu Egy Pratama. Nim juga nggak, Bu? Nggak usah. Oh, jangan. Di situ. Oh iya. Aku ikut lomba fotografi, mendapatkan juara kedua foto decisive moment. Decisive moment. Oke. Sebenarnya kalau fotografi ada 2, saya sama Mustafa. Oke. Ya, Mustafa ini dia juara 1 black and white, kategori black and white, dan juara 2 kategori potret. Oke. Dan kita kan, saya dapat juara 2, Mustafa ada juara 1-2. Kolektifnya dari kan di kolektif itu. Jadi fotografi UMM itu juara umum ketiga. Wah. Gitu. Keren. Tapi kenapa kamu mau jadi yang kedua? Sebenarnya yang pertama. Cuma ngalah lah sama teman-teman yang ada gitu. Ilmu padi, gak lah sombong. Lanjut. Oke, perkenalkan nama aku Sabrina, angkatan 22 juga. Kemarin ikut lomba PR campaign, alhamdulillah dapat juara 2. Oke, berarti juara 1-nya Welly, juara 2-nya Sabrina. Iya. I see, lanjut. Halo Visipals, kenalin aku Eja dari Komunikasi Angkatan 2023. Dan kemarin diamanain untuk ikut di lomba reportase dan news anchor. Terus dapatnya itu juara 1 di kategori narasi berita terbaik. Kalian aku mau nanya apa sih yang dinarasiin kok sampai jadi yang terbaik gitu? Oke, kemarin tuh sebenarnya complicated banget Ibu. Karena sebenarnya kan kita kan harus liputan mengenai budaya lokal dari Cirebon. Tapi kemarin nggak dapet clue sama sekali mengenai kita kan mau kemana, karena ya kita kan juga tanggung jawab dari panitia. Nah, kita malamnya itu kita sudah merancang Keraton Kasepuhan. Merancang apa? Merancang untuk apa namanya? ambil Ambil tema, tema, oke, narasinya itu merancang tentang Keraton Kasepuhan. Oke. Tiba-tiba pagi katanya mendapat berita kalau
kita nggak jadi city tour ke sana, tapi ke Batik Trusmi. Oke, kita ganti lagi narasinya di pagi hari jam 5 subuh kalau nggak salah. Terus tiba-tiba waktu saya tuh nanya ke bapak supirnya, Pak, kita kan ke Batik Trusmi ya? Enggak kok mas. Jadi kayak, hah? Jadi oke, kita ikut aja ke panitia, katanya kembali ke Keraton Kasepuhan. Oke baik, kita balikin lagi ke Keraton Kasepuhan. Nah, untungnya itu masih ada, jadi memang Untungnya nggak dihapus ya, betul, belum Bu. dendam Waduh, kan? kalau dihapus liputan apa ya? Jadi kayak ya itu sih Bu, karena mungkin kemarin tuh bener-bener relate karena kita tuh mengangkat digitalisasi warisan budaya lokal. Jadi memang di Keraton Kasepuhan tuh sudah cukup sudah cukup maju mengenai digital. Jadi mereka sudah ada kalau nggak salah virtual tool 360 derajat sama dari beberapa objek-objek kayak peninggalan sejarahnya itu memang ada barcode yang bisa diakses, jadi langsung ke direct ke Google, jadi seperti itu. Jadi untuk anak-anak muda yang memang sudah mereka itu sudah nggak tahu bangunannya aja tapi tahu apa sih di balik bangunan itu, jadi kayak cerita sejarahnya gitu. Ya, emang ini ya berarti keratonnya pun keren, kamu pun menarasikannya juga dengan keren banget sampai juara 1 itu. Of course Bu. Makanya dapat juara 1. Oke, sebelum teman-teman cerita persiapan dan juga pengalamannya mengikuti lomba ini, aku pengen tahu dulu kalian tuh silat apik tuh apa sih guys sebenarnya? Apakah wushu? Atau apa? Loh, kok saya sini? Cerita dong. Silat apik PTMA itu sebuah akronim. Waduh, dosen ya. Silaturahmi. Beneran ini? Iya, benar-benar. Oke, Silaturahmi asosiasi perguruan prodi ilmu komunikasi perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Oh, gitu. makanya itu dinamakan silat apik Silat PTMA. apik. Oh, Iya, iya, gitu. iya. Jadi ini adalah perlombaan yang teman-teman ikuti di kategori-kategori yang komunikasi banget gitu ya, lomba-lombanya. Tapi khusus untuk seluruh perguruan tinggi Muhammadiyah se-Indonesia. Iya. Oke. Jadi semua orang dari Universitas Muhammadiyah dan Aisyah se-Indonesia itu kumpul di Cirebon tuh kemarin. Iya, benar. Dan kalian juara. Oh iya dong. Iya nggak sih, kita juara nggak sih? Tangan dulu dong. Oke, kira-kira karena kan semua yang berangkat juara nih berarti, atau ada satu yang nggak dapet? Alhamdulillah ya, kalau nggak gitu nanti satunya sedih banget ya kan. Itu keren. Iya, lebih ke Pak Jam. Di kelompok kita itu yang nggak ikut satu namanya Abu. Oh kenapa tuh? Dia juara berapa kan? Juara 2 sinematografi. Oh, oke. Aku pengen tahu dong persiapan yang kalian lakukan selain berdoa apa aja nih? Silakan ganti ya. Oke. Nah, kalau persiapannya sebenarnya gini, kemarin tuh kita dikategorikan dadakan begitu ya. Dadakan Harus gitu tahu bulan. Iya. Tapi di sana itu serunya karena dadakan itu tadi. Jadi kita bondingnya juga nggak tahu nih kelompoknya tiba-tiba gini, kita dipersiapkan di sini tuh kayak oh satu kelompok nanti reportase sama ini. Ternyata di sana jeder. Kita dipisahkan. Jadi aku sama Eja ini nggak satu kelompok. Kita rival di sana kayak gitu. Untung jadi juara banyak kan. Betul. Tapi kalau persiapannya sendiri memang kalau aku lebih ke strategi. Jadi kalau di sana kan pasti kalau kita cepet-cepet waktu dengan durasi waktu kita harus memahami brief. Nah kemarin itu strategi aku adalah menerapkan dari brief itu tadi karena kebanyakan dari mereka fokusnya visual aja nih, tapi lupa waktu. Nah jadi aku selipin di situ lah. Jadi akhirnya yang duluan dituju itu kan Keraton Kasepuhan. Jadi aku ambil objek itu aja biar aku bisa editing, VO dan lain sebagainya. Jadi kayak gitu sih, lebih ke strategi dan kita itu di sana jalan-jalan. Kita itu di sana jalan-jalan tapi gitu. untung. Oke. Jadi emang ya ini adalah satu hal yang jangan sampai kita lupakan, lupa diri dan lupa waktu itu tidak boleh sebenarnya. Kuncinya ada di situ sebenarnya. Tapi kalau misalnya di antara seluruh persiapan yang sudah teman-teman lakukan, terus tadi juga ternyata kok dipisah kita waktu di sana, tantangan-tantangan yang teman-teman dapetin apa nih?
Nah, mungkin dari yang Komunikasi, PR ya, oke, karena boleh, susah boleh, itu boleh. PR. Komunikasi gimana tuh? Oke, karena kemarin aku kan ikut lomba PR campaign, terus habis itu kita digabungin dengan Muhammadiyah lain, universitas lain. Aku pribadi bareng sama Muhammadiyah Bandung dan Solo. Terus kita ketemunya di sore itu buat pertama kali, terus langsung dikasih brief. Itu tuh kita agak ngeblank kayak wah gimana ya ini cara komunikasinya, otomatis kan kita cara belajarnya berbeda, brief dari kampus pun berbeda, dan output yang diminta dari PR campaign kemarin itu poster. Sedangkan ternyata Muhammadiyah lain itu tidak ada yang tahu output poster dalam PR campaign itu seperti apa. Oke. Jadi tantangannya tuh kita diskusi lagi, oke kita ngejelasin lagi ini tuh poster itu tuh seperti apa sih, dalamnya butuhnya apa aja, terus abis itu elemen-elemen yang dibutuhkan di dalam PR campaign itu tuh mereka tidak mendapatkan sedetail yang kita pelajarin. Jadi pasti dari kita yang pribadi ada keinginan untuk aduh kita tuh harus ngikutin standar yang ada di kampus. Oh, oke. Aku pribadi pasti ngikutin standar yang udah dikasih dipelajarin dari PR1 kemarin. Harus kayak gini nih, riset yang bagus tuh harus kayak gini dan lain-lain. Makanya kemarin tantangannya itu di komunikasi, kita sampai begadang jam 2 malam cuma buat bahas program itu apa aja dan lain-lain seperti itu. Jadi kamu menyombongkan diri tuh? Yes, of course. Maksud aku gini, berarti di dalam satu kelompok itu terdiri dari banyak kampus kan? Atau 3. Kalau dari PR campaign kemarin kita batasnya maksimal 4, minimalnya 3. beda kampus? Beda kampus semua, nggak boleh gitu. bareng satu kampus. Berarti kayak gitu kategori juaranya kayak gimana dong? Kalau PR campaign itu cuma juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3, udah itu aja. Cara menentukannya maksudnya yang dapat ini berarti kamu sekelompok bersama dengan Universitas Muhammadiyah lainnya tadi? Iya, iya. Oh gitu, oke. Tapi yang dalam kelompok itu kebetulan ada Sabrina. Iya, gitu. benar. Oh, I see. Jangan gitu dong. Terus ngomong-ngomong dari yang udah teman-teman pelajari tadi, seberapa banyak sih emangnya materi yang didapetin sampai akhirnya oh kayak gini loh pembelajaran-pembelajaran yang aku dapatkan yang akhirnya bisa aku terapin di sini dan standar-standar yang teman-teman bilang tadi. Ya. Silakan Welly, selaku juara 1 juga. Kalau yang dari kampus ini Bu ya, pelajarin dari kampus sangat beda sih Bu. Emang kalau di kampus kan brief yang kita coba pecahkan di Silat Apik di Cirebon kemarin tuh ya emang cuma 1 hari. Tapi kan kita dilatih selama 1 semester di PR2, kebetulan aku ikut lanjut praktikum 2. Di praktikum 2 itu setiap 2 minggu. Setiap 2 minggu kita mengerjakan brief seperti itu dan outputnya juga seperti itu. Jadi kayak enteng lah ya. Ya, jadi kita jadi kita lebih terbiasa Aja gitu. menteng panjang. Ya, gitu ya. Tapi jangan ditambah lagi, Pak. Oke. Bebannya jangan ditambah lagi, Pak, bebannya, Pak. Jadi karena emang udah ditempa duluan Yeah. gitu ya. Jadi kayak wah ini kalau dalam waktu 1 jam sih kayak ringan banget, kayak easy. Jadi Gak ringan-ringan banget sih, Bu. Cuma sudah terbiasa. Oke. Nah, sudah terbiasa untuk mengerjakan itu, jadi lebih familiar, lebih enak aja gitu. I see. Berarti alhamdulillahnya bermanfaat ya ilmu-ilmu Ya, yang didapatkan. sangat bermanfaat. Oke. Sangat bermanfaat Pak Jam. Terima kasih. Kalau dari ininya sendiri nih, dosen yang kemarin mendampingi baik di sana atau selama persiapan di sini yang teman-teman terbilang singkat tadi, ada siapa aja dan kira-kira ada apa nih? Pesan-pesan kah, motivasi atau apa yang atau kata-kata hari ini? Cakep. Gimana tuh? Kemarin kita tuh dibimbing sama Pak Rahadi, Oke. terus Pak Jam dan juga Pak Him. Nah, Oke. kita berangkat itu ada 2 mobil pertama dan mobil kedua pastinya. Oke. Detail ya. Iya betul. Oke, kayak gimana tuh? Kalau Pak Jam pasti seru banget karena kita bercanda full. Terus kita juga mampir-mampir ke mana itu? Rest area ya, bekas pabrik gula. Itu bagus banget. Sehingga kita asik. Enggak gitu ya. Oke. Apa lagi ya? Persiapannya, aja persiapannya. dong, nggak perlu senang mampir rest area juga gitu kan. Persiapan kita
apa ya? Nggak ada sih sebetulnya, karena mendadak itu Bu. Mungkin ada nanti kalian tenang aja deh, nggak usah dipikir apa-apa. Oh iya, gitu. udah tenang aja, pasti kalian juara kok. Itu betul Bu. Iya. Aja bilang gitu, kita yang ada beban. Iya. Bener-bener. Kalau nggak juara gimana? Kasih nanti. Tapi akhirnya kalian merasa ini nggak? Wah alhamdulillah ya, doa baik yang diucapkan ini jadi kenyataan. Alhamdulillah ya Allah. Pak Jam terima kasih doanya. Terima kasih. Astagfirullah. Oke. Boleh diceritain juga nggak teman-teman momen yang paling entah itu dakdikduk, berkesan atau sedih di sana gitu, mungkin menyenangkan, ada nggak? Berkesannya karena kita di satu kamar itu gabung dengan universitas lain. Oke. Ya, jadi kami digabung dengan UMY, terus kita ngobrol-ngobrol gimana di UMY, terus di sana juga kita makan khas Cirebon, apa ya namanya? Nasi jamblang. Semua deh. Nah, itu prasmanan. Kita makan bareng-bareng lesehan seperti itu, Bu. Terus waktu awarding, tentunya deg-degan, takutnya kan nggak dapet ya. Iya. Alhamdulillah kita dapat semua ngeborong juara 1, juara 2. Siapa nih yang diumumin pertama kali? PR. PR. Welly duluan berarti. Iya. Kamu gimana tuh ekspresinya waktu juara? Sebenarnya ini ceritanya kita kayak pas boarding itu kita makan dulu bubur ayam di Oke, depan malam-malam disediakan. Iya malam-malam bubur ayam. Terus habis itu Kamu kita tuh makan aja. diaduk nggak? Nggak. Saya diaduk. Kita makan ayam tuh dengan nikmat malam-malam. Terus tiba-tiba diumumin. Ya udah sih, ya udah gitu aja. Maksudnya waktu kamu makan tuh pengumumannya. Iya, Kamu kita nggak masuk di dalam Tidak. gedung pengumuman. Iya. Eja di dalam mana maksudnya? di ruang. Sendiri Bu. Jadi kan saya di hall sendiri. Teman-teman semua itu pada makan. Cuman kamu doang yang percaya diri kalau juara. Enggak sih Bu, kan saya udah beli siomay. tapi antri. Oke. Lama banget, jadi saya tinggal aja nih sambil nunggu pengumuman. Tapi padahal kayak, aduh udah menang pasti menang gitu. Cuman kayak nunggu, terus tiba-tiba PR gitu. Harapan 3, nggak ada. Harapan 2 nggak mungkin sih. Harapan 1 nggak mungkin. Pasti juara Iya, ya. juara 3 nggak mungkin. Juara 2, oh benar Kak Sabil. Langsung saya lari keluar disuruh Pak Radi. Diajak panggil-panggil gitu. Saya kayak, ayo menang juara 2. Kamu keluar tuh tadi bukan manggil kan? Ambil siomay kan? Sebenarnya iya sih Bu, lapar sih, tapi ya mendahulukan memanggil itu ya yang Oke, menang terus, gitu. terus? Jadi kayak serunya sih, ya itu seru sih kayak dari UMM ini memang agak santai gitu ya. Semua itu di dalam, literally kita yang dari UMM tuh dari UMM tuh di luar yang beli bakso lah, beli bubur, beli siomay, terus tiba-tiba menang. Jadi ya lucu, jadi yang di depan yang beli jajan tuh kayak ngelihat kita semua, Mas ayo ke dalam menang juara 1, ayo cepetan gitu. Jadi kayak semua ngeliat itu sih yang paling lucu dan berkesan lumayan lah di malam hari itu. Oke, kalau message yang kayak kalau harta yang paling berharga kan adalah keluarga. Kalau pesan yang paling berharga yang kalian dapetin dari kompetisi ini apa? Mikir nggak kalian? Kalau pesannya ini sih, karena kita kan di situ mengenal orang baru. Kadang kita kalau mengenal orang baru itu kayak merendahkan gitu loh. Tapi di sini tuh akhirnya kita jadi tahu, oh kita jangan rendahin dulu, tapi kita berkompetisi karena disatukan tadi. Oh kamu punya apa sih? Akhirnya kita tanya itu. Jadi menurut aku jangan melihat seseorang itu dari covernya aja. Jadi kita harus tahu dulu. Karena kan di situ ada yang bilang, oh kamu dari universitas sana, nggak mau deh aku sama kamu kayak gitu. Kadang kita melihat itunya aja. Tapi dari situ kita tahu kalau misalnya, oh orang ini tuh berpotensi kok kayak gitu. Seperti itu sih kalau dari aku. Kalau dari satu lagi. Mas Silakan. Egi Oke, dong. boleh. Ini subuh-subuh udah cari foto. Pelajaran berharga gitu yang kamu rasakan ketika mengikuti kompetisi ini yang sangat berat gitu. Normal umum bukan. Lomba foto itu normalnya kan ini Bu, apa? Misal nih ada lomba apa gitu. Kemudian udah diupload aja. Oke. Juara 1 2 3, harapan 1 2 3 udah cukup gitu. Kalau ini dibedah lagi. Fotografi itu ada beberapa kategori gitu Bu. Oke. Ada 10 kategori waktu itu no. Dan ini yang agak susah. Karena kita hanya diberi waktu dari pagi sampai siang. Kemudian kita harus mengumpulkan 10 foto itu tadi.
Tapi yang seru adalah kita belajar deadline kayak pewarta foto gitulah Bu. Kemudian kita belajar mengenai hal baru mengenai kebudayaan. Kalau saya kan dari Jawa Timur nih, mungkin saya udah tahu dengan Majapahit, Singosari, Mataraman dan lain sebagainya. Kemudian kalau ketika di Cirebon saya baru tahu tentang Kesultanan Cirebon, Kasepuhan, Kanoman dan lain sebagainya. Itu sih yang menurutku, wih, ternyata di luar Jatim Jateng, ada cerita gini loh, ada ceritanya Sunan Gunung Jati gitu dan sebagainya. Oke, Gitu. jadi ada ini ya budaya-budaya yang awalnya kita nggak tahu tapi jadi tahu karena lokasinya juga di sana Nah, gitu. iya, I gitu. see. Ini sangat ini ya berwawasan sekali. Wah. Tapi ada satu lagi kejadian yang paling unik. Apa tuh? Itu siapa, Boleh Mas? Ceritain. Kemal yang itu sampai korup file. Oh, jadi normalnya teman saya Mustafa. Oh, nggak ada nih masih kalian omongin aja nih ya. Salah satu bukan yang Dia ngolah dia ngumpulin kurang lebih ada 6 foto tapi juara 2 kali. Iya, gara-gara sebenarnya kalau misal pinjam. Boleh nggak? Boleh. Normalnya orang adalah ketika foto langsung diedit ya. Oke. Ini dari memori ada OTG-nya. Dia nggak langsung pindah tapi langsung diedit di sini. Jadi tapi kesimpannya di sini. Oke. Karena agak ngawur tadi, filenya banyak yang hilang. Oke. Jadi tersisa 6 foto yang bisa diselamatkan dan bisa dikumpulkan. Tapi dari 6 foto dia juara 2 kali. Karena kalau saya mengalah biar dia kan ya yang muda begitu. Sayang banget ya nggak ikut kesini ya. Sayang banget. Kamu Dia sayang banget sama dia. mengasihi yang muda. Mengasihi. Gitu. Oke. Terus setelah jadi juara nih, teman-teman kan udah jadi juara semua, juara Silat Apik 2025. Kira-kira apa yang mau kalian lakukan selanjutnya? Apakah ya udah atau aku akan terus mengasah? Kalau saya sendiri kan saya mau lulus insya Allah ya. Jangan tanya teman. Iya dulu kayaknya dia. Ya teman-teman. Apa-apa? Aku aja dulu. Iya, boleh. Kalau aku pribadi, ini kan pertama kali aku ikut lomba PR kayak gini ya. Jadi setelah ikut lomba ini, sepertinya bakal nyari-nyari, kedepannya bakal nyari-nyari lomba PR yang lain untuk mengasah. Dan karena kan kemarin kita cuma sebatas Muhammadiyah, ini pengen cari tahu nih kalau satu Indonesia full dari semua universitas tuh kayak gimana sih Oke. gitu. Pengen mengasah aja lebih jauh lagi. Jadi dia ingin men-challenge diri lebih Iya. jauh lagi bersama dengan rekan-rekan se-Indonesia. Benar. Lanjut. Kalau dari aku karena kemarin tuh sebenarnya sangat tidak ada ilmu lah mengenai jurnalistik. Oke. Jadi belajar itu mungkin dari Bu Widya. Jadi dari dasar-dasar jurnalistik. Jadi cuman itu pondasinya. Jadi kemarin waktu berangkat tuh cuman bermodalkan hanya news anchor gitu. Jadi belum tahu gimana sih reportase yang benar, gimana reportase yang bisa menghasilkan liputan yang baik gitu. Jadi ilmu yang didapat itu sebenarnya ternyata reportase itu seru kalau memang benar-benar didalami. Jadi kayak kemarin tuh memang agak challenging ya, cuman 3,5 jam menghasilkan liputan. Jadi setelah dari hasil lomba kemarin tuh kayak merasakan pengen lomba-lomba reportase lagi, karena dilihat kemarin tuh kayak 3,5 jam itu bisa gitu loh. Andai kan kalau lomba yang bukan on the spot kayaknya mungkin bisa dapet lagi kayak gitu sih Bu. Sudah langsung ini ya. Justru lebih percaya diri lagi ya di dalam jiwa raganya. Kalau ini udah keberapa kali Eja ikut lomba? Wah, kayaknya mau 8 deh kayak kalau nggak salah. Ada yang kalah juga kok. Lanjut, oke. Kalau aku sih sama kayak Sabrina karena mungkin ini karena mungkin ini pertama kali lomba PR-nya, jadi juga pengen nge-challenge diri. Terus juga sebenarnya pengen jadi praktisi PR-nya sebenarnya. Lebih pengennya seperti itu gitu untuk kedepannya gitu. Berarti udah punya cita-cita ya sekarang ya? Iya. Aku doakan semoga cita-citanya Amin, amin. Lanjut Muti, apa tuh Muti? Kalau aku sendiri sih Mutiara ya betul.
Kalau aku sendiri memang dulunya udah kebiasaan ngomong begitu, akhirnya dosen mempercayakan aku karena public speaking, bukan karena kemampuan aku di belakang layar. Kemudian kemarin dengan kategori visual terbaik aku kaget, karena memang kemampuan aku untuk editing video, kemudian untuk ambil gambar itu aku rasa sangat rendah gitu loh. Tapi dengan strategi itu sepertinya oh bisa ya kalau kita pakai strategi kayak gitu. Kemudian ya udahlah kalau seperti itu berarti aku pengen lebih mengasah kemampuan aku di visualnya. Kalau misalnya aku bisa di depan layar, berarti aku juga harus dong bisa di balik layar. Jadi aku harus bisa dua-duanya. Soalnya Seperti kalau itu. misalnya kamu kerja di TV gitu sekalian ngeditnya lah ya. Bisa ya jobnya dong. Ke batu dada. Kayak gitu. Biasanya kan PDD harus bisa semuanya begitu. Oke, salsa terakhir gongnya nih. Siap Bu. Jadi kemarin tuh saya pertama kali lomba content creator Oke. dan juga di sini saya sebagai alumni SCDC Batch 2. Oke. SCDC apa, jelasin salsa? SCDC yaitu Center of Excellence School Creative Digital Communication. Sebelum salsa lanjut, jadi SCDC itu adalah salah satu sekolah kelas yang bisa diikutin sama teman-teman kalau misalnya gabung di baik itu ilmu komunikasi UMM maupun dari jurusan lainnya juga, tapi mau belajar tentang Sosial media gitu. Betul. Lanjut. Jadi Apa selama rencananya? saya belajar di SCDC itu kan banyak banget ilmu tentang sosial media spesialis dan alhamdulillah kemarin saya ikut lomba pertama di content creator dan dengan tahu saya gimana cara meriset yang baik, mengambil hooknya bagaimana dan kemarin saya bawa ke lomba dan itu menjadi scriptwriter terbaik karena di sini pada hooknya saya mengambil di uang 50.000 itu ternyata ada batik Cirebon yaitu batik Megamendung. Nah itu kan belum mungkin sudah dibahas tapi belum banyak maka dari itu saya kemarin mengangkat dan itu bikin juara 1. Iya, asik. Oh, berarti di digital content creator itu yang dibuat juga video ya? Betul, Wujudnya. iya, Bu, Oh, iya. kalian yang bikin video berarti 1, 2, 3. Ini bikin poster-poster. Kamu bikin apa, Gi? Foto. Juga. Kalau harapan kalian dong, guys. Harapan kalian untuk UMM ataupun untuk mahasiswa-mahasiswa lain yang aduh aku pengen deh ngikutin jejak kakak-kakak ini, pengen menang juga gitu. Dan juga untuk mahasiswa-mahasiswa lainnya. Oke, Wah, apa tuh kok udah batuk? Kalau misalnya harapannya adalah yang pertama yakin dengan potensi kita karena sejatinya setiap orang itu punya potensi dan kemampuan tapi tergantung bagaimana tingkat kepercayaan diri itu tadi. Dan kalau misalnya ada dosen yang mau, oh kamu kayaknya berpotensi di sini deh, lebih baik iyakan dan coba karena kita nggak akan pernah tahu sebelum kita mencoba. Dan untuk teman-teman yang lain, kalau misalnya ada kesempatan itu diambil gitu loh, kesempatannya diraih karena kita nggak akan pernah tahu di jalur mana kita sukses dan di mana kita akan terbang tinggi. Ada lagi? Aku mau ke pertanyaan berikutnya dulu. Gimana caranya kalian mematahkan nih yang katanya Gen Z sukanya males-malesan, nggak mau mencoba hal baru? Soalnya kayaknya, enggak deh. Kalau aku dengar dari Mutiara tadi bilang, kalau ada dosen yang bilang kayaknya kamu potensial deh. Biasanya Gen Z itu kayaknya enggak deh, aku mau istirahat aja dulu. Gitu. Work life balance. Iya, work life balance. Coba jelasin ya. Hey, mager. Kayaknya kalau mager itu tidak ada ya kemarin ini. Kayak sebenarnya tuh Bu kemarin kita kan kayak have fun, chill gitu. Terus tiba-tiba waktu workshop langsung kayak hidup kita itu untuk silat apik gitu. Kayak kelupa untuk tidur sampai tengah malam. Terus kemarin tuh kayak waktu aku itu kan habis liputan itu kan kayak harus mengejar deadline. Jadi di tengah di tengah orang-orang yang memang lagi city tour itu lagi kayak huru-hara megang HP gitu kayak udah bener nggak sih ini sampai mual saya Bu ngedit Bu di tengah-tengah di bus itu juga sambil berdiri sambil oke, bener oke. Jadi kayak itu sih yang nunjukin bahwasanya Gen Z tuh kalau memang mereka itu
lagi nggak mager tuh bakal seluar biasa ini, gacor banget gitu. Jadi perlu ada wadah lah buat Gen Z gitu. Oke, perlu ada wadah ya. Wadah Gen Z, gitu. Gen Z. Iya perlu Perlu dorongan. Iya. Oh, kalau Egi masih masuk Gen Z atau enggak, Gi? Atau boomers? Boomers. Kamu sebagai yang paling senior yang katanya tadi Ya udah mau Allah. lulus gitu kan, Gi. Ya Allah. Yang memberikan kesempatan buat adik-adiknya, ya udah kalian juara 1, aku juara 2 dulu deh. Aku pengen ada pesan dan harapan, Cila, buat teman-teman Gen Z di luar sana dong dari Egi. Aduh, apa ya? Saya bukan orang yang puitis, Bu. Saya nggak bisa kayak gitu-gitu sebenarnya, Bu ya. Tapi benar katakan Mutiara tadi, yang penting adalah berani untuk mencoba. Apapun kesempatannya, cobalah. Dan juga jangan lupa untuk membangun lingkungan yang positif juga. Karena kan lingkungan juga ikut membangun juga sih, Bu. Kalau saranku untuk teman-teman yang masih kuliah, saya juga kuliah sebenarnya ya. Yang masih baru mulai lah. Oh ya, baru mulai atau sedang menjalani kuliah. Terkadang ada, Bu, saya punya temen, dia itu pernah cerita gini, analogi. Kenapa IPK itu 4, nggak sampai kayak SD 100 dan lain sebagainya. Karena yang 96 itu kalian harus terjun di lapangan. Gitu. Makanya banyak untuk berproses, banyak untuk menciptakan sesuatu. Jangan mager lah, kata-kata tentang untuk Gen Z tadi gitu. Kuncinya move gitu. TOEFL ku biro ya. Moving. Terakhir kata-kata hari ini Mas Welly. Jangan lupa ada punya Aduh, kata-kata hari ini tidak ada orang yang bodoh, tapi mungkin kamu nggak tahu potensimu di mana. Pakai gini ya kita gaya aja. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat. Bentar aku akan absen. Welly, Mutiara, Salsa, Egi, Sabrina, dan Eja. Terima kasih banyak karena sudah mau sharing. Selamat juga karena sudah menjadi juara. Semoga ini bukan juara terakhirnya teman-teman. Selain kalian menjadi juara di hati kita, tapi semoga teman-teman bisa terus berkompetisi dimanapun berada gitu ya. Selayaknya hidup ini ya bukan kompetisi sih kalau kata orang-orang. Tapi ya kita harus tetap semangat buat mencoba dan berkompetisi dimanapun itu. Terima kasih Visipal semuanya sudah menonton Visipol. Salah Pansospol no. Terima kasih sudah menonton Pansospol. Assalamualaikum. Ketemu lagi.